Sungguh memilukan melihat apa yang menimpa Mes Hilgers. Di saat banyak pemain kita sedang berjuang mati-matian dalam menit bermain, Mes justru tengah berjuang melawan musuh terberatnya, yaitu tubuhnya sendiri. Bukan lawan di lapangan yang menghalanginya, tapi cedera yang terus-menerus menggerogoti semangat juangnya. Bukannya memohon jatah bermain, Mes justru mencari waktu luang untuk berhenti sejenak dan menyembuhkan dirinya secara total. Pelatih FC Twente, Gert-Jan Verbeek pun angkat bicara. Pelatih itu komplain atas kondisi Mes saat ini. Sungguh menyedihkan. Dia selalu harus ditarik keluar sekitar menit ke-80. Saya bahkan tak melihat dengan jelas di mana letak cederanya. Mungkin ada yang robek atau entah apa. Dulu ada Arjen Robben si kaki kaca, tapi dia masih bisa tampil di 600 hingga 700 pertandingan di level tertinggi. Kalau dia terus seperti ini, bisa-bisa dia hanya tampil saat membela timnas Indonesia. Sulit mengandalkannya karena dia jarang menyelesaikan pertandingan. Tentu ini menyulitkan pelatih, ujar Gert-Jan Verbeek dikutip dari Twente Insight. Bayangkan, cedera yang menimpa Mes Hilgers kini telah menjelma menjadi mimpi buruk yang terus menghantui karirnya. Dulu Mes adalah tembok pertahanan yang ditakuti di Eredivisie. Ia tampil beringas di level klub hingga membuat market value-nya melesat, menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Saat itu, Mes dianggap adalah sosok bek masa depan timnas Indonesia dan sosok harapan bangsa. Namun kini semuanya tak lagi sesederhana itu. Cedera yang ia alami tak hanya menggerogoti fisiknya, tapi juga mengoyak mental dan nama baiknya. Di timnas, ia disambut bukan dengan pujian, melainkan hujatan. Bukan kritik taktis yang membangun, melainkan tudingan menyakitkan yang keluar dari mulut-mulut yang tak paham medan laga. Mereka menyebut Mes tak nasionalis, bermain setengah hati, terlalu ego, bahkan yang lebih parah, Mes dituding pura-pura cedera untuk menghindar dari panggilan negara. Ini gue dari sekarang nih ngeproyeksiin. Hilgers, pendapat gue ya, I might be wrong, he doesn't play with heart, menurut gue. Ya kan? Luka yang tak terlihat, itulah yang kini terus mengalir dalam batinnya. Dan ketika ia kembali ke klub, tempat yang seharusnya menjadi rumah pemulihannya, justru pelatihnya sendiri meragukan daya tahannya. Mes selalu harus keluar di menit ke-80, kata pelatih FC Twente itu. Di matanya, Mes hanyalah si rentan, si kaki kaca, sosok yang tak mampu lagi berdiri penuh selama 90 menit di medan pertempuran. Sekali lagi, di saat para punggawa timnas lainnya seperti Sandi, Ole, Nathan, Marcelino, Eliano hingga Rafael Strijk masih berjibaku untuk mendapatkan menit bermain di level klub, Mes justru tengah berjuang untuk berhenti sejenak dari sepak bola. Bukan karena ia menyerah, bukan karena ia indisipliner, tapi karena tubuhnya memohon waktu untuk pulih, waktu sejenak untuk bernapas. Cedera Mes bukanlah cedera biasa. Bukan cedera yang membuatnya lumpuh total, tapi juga bukan luka yang bisa dianggap sembuh sempurna. Cedera ini seperti luka robek yang tampak kering di permukaan, namun masih basah dan rapuh di dalam. Luka yang jika dipaksakan akan terus terbuka kembali. Luka yang jika tak diberi waktu, tak akan pernah benar-benar pulih. Namun dunia tak mau menunggu. Pelatih klub, bahkan bangsa ini, menuntut Mes untuk tetap berdiri dan bertarung. Mereka memaksanya turun ke medan pertempuran, di saat dirinya sendiri belum sepenuhnya utuh. Dan dari sinilah tragedi bermula. Mes dipaksa bermain di laga-laga berat dengan kondisi yang belum ideal. Tubuhnya bicara, tapi dunia memilih untuk tidak mendengar. Mes seperti seorang prajurit yang bukan kalah oleh lawan, tapi oleh luka yang terus mengintainya dalam diam. Lalu muncul satu pertanyaan besar yang menyayat hati. Ketika di klub ia dihakimi, dan di timnas pun ia dianggap tak nasionalis. Lantas kemana seorang Mes Hilgers harus kembali? Di usia semuda itu, Mes dihadapkan pada badai yang terlalu besar. Bukan hanya cedera, tapi tekanan dari dua dunia yang seharusnya menjadi rumahnya, yakni klub dan negara.
Sebelum kita terburu-buru menghakimi, sebelum kita menyebutnya egois, tak tulus, atau bahkan berpura-pura, mari kita tarik kembali ke masa lalu. Messi bukan pemain biasa. Ia adalah satu-satunya pemain diaspora yang proses naturalisasinya begitu menyita perhatian media Belanda. Mengapa? Karena kualitasnya. Karena namanya telah bergema di Eropa. Messi juga jadi satu-satunya pemain yang membuat seorang Robin van Persie bereaksi. Legenda besar Belanda itu menyayangkan keputusan Messi memilih timnas Indonesia. Pengamat sepak bola di negeri kincir angin menjulukinya sebagai bek unik, perpaduan antara bek klasik dan modern. Dan sekali lagi, Messi juga menjadi satu-satunya pemain yang diincar klub-klub besar Belanda. Bahkan radar klub-klub Spanyol dan Italia pun sempat menyorot namanya. Jay Itza sendiri pun, pemain yang kini jadi andalan di lini belakang Garuda, pernah berkata, Messi bermain di level yang sangat tinggi. Namun ironisnya, di belahan dunia lainnya, sebuah negara yang katanya sungguh sangat ramah ini, Messi disebut overrated, dibandingkan dan direndahkan seolah tak lebih baik dari pemain lainnya. Padahal jika kritik yang datang adalah soal taktik atau soal chemistry, sungguh itu masih bisa dimaklumi. Namun ketika niat tulusnya dianggap palsu, ketika pengorbanannya dianggap tak berarti apa-apa, itulah titik paling menyakitkan dalam perjuangan seorang pemain sepak bola. Karena pada akhirnya, Messi bukan hanya berjuang di lapangan, tapi juga berjuang untuk diterima, dihargai, dan dipercaya. Sesuatu yang seharusnya menjadi hak setiap pejuang yang telah memilih merah putih sebagai jalan hidupnya. Apakah kita sudah lupa penyebab awal dari semua ini? Mengapa Messi kini begitu rentan terhadap cedera? Semua bermula dari satu momen krusial, ketika ia turun membela merah putih dalam laga panas melawan China. Ya, di laga itulah tubuh Messi mulai mengirim sinyal bahaya. Seorang pemain muda dengan karir yang tengah melejit di Eropa, tiba-tiba harus menepi karena cedera yang didapat bukan di klub, tapi saat menjalankan misinya untuk bangsa. Alih-alih mendapat simpati, menerima pelukan hangat dari supporter negeri yang ia bela, Messi justru diserang dari segala penjuru. Dicibir, diragukan, dituding seolah dirinya tak sungguh-sungguh mencintai lambang Garuda di dada. Ironi yang sungguh menyakitkan. Bertarung untuk sebuah negeri dan kemudian tubuhnya hancur, dan saat tubuhnya masih berusaha pulih, hatinya justru dirobek oleh suara-suara dari bangsa yang ia pilih untuk ia perjuangkan. Messi Hilgers mungkin sedang terjatuh. Namun janganlah buru-buru menghakiminya sebelum kita benar-benar mengerti. Karena mungkin Messi bukan sedang menyerah, tapi sedang mempersiapkan suatu kebangkitan untuk bangsanya. Sebuah negeri dari tanah kelahiran sang ibu yang bernama Indonesia. Pak Erik, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here.